Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kontribusi besar filsafat Islam, khususnya pada masa keemasan peradaban Islam terhadap filsafat Yunani kuno dan filsafat Barat modern. Ini penting karena banyak orang mengira seolah-olah peradaban Islam hanya berperan pasif. Padahal sebaliknya Islam berperan aktif dan sangat besar dalam menjambati ilmu pengetahuan dari timur ke barat. Pertemuan peradaban. Setelah jatuhnya kekaisaran Romawi, Eropa memasuki masa yang disebut sebagai zaman kegelapan. Sementara itu, dunia Islam justru mengalami masa keemasan sejak abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Pada masa ini, banyak ilmuwan muslim yang menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab, mengembangkan dan mengkritis gagasan-gagasan Yunani, dan akhirnya mewariskan kembali gagasan tersebut ke Eropa pada masa Renaissance dan modern. Yang pertama, menerjemahkan dan melestarikan warisan Yunani. Kontribusi pertama filsafat Islam adalah pelestarian warisan filsafat Yunani. Di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun didirikan Bait Al-Hikmah di Baghdad. Di tempat inilah ratusan karya Aristoteles, Plato, Galen, Hippocrates dan lainnya diterjemahkan dari Yunani dan Suriah ke dalam bahasa Arab. Tokoh pentingnya Hunayn Ibnu Ishaq 809 sampai 873, penerjemah karya medis dan filsafat dari Yunani. Al-Kindi 801 sampai 873, filsuf Arab pertama yang memadukan filsafat Yunani dengan Islam. Tanpa peradaban Islam, banyak karya Yunani mungkin telah hilang ditelan zaman. Yang kedua, mengembangkan dan mengkritis filsafat Yunani. Filsuf Muslim tidak hanya menerjemahkan, tapi juga mengembangkan dan mengkritis beberapa tokoh besar dan kontribusinya. Yang pertama, Al-Farabi 872 sampai 950, dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Mengembangkan teori politik dan etika berdasarkan Plato dan Aristoteles, namun diperkuat dengan nilai-nilai Islam. Menyusun teori negara ideal seperti dalam Al-Madinah Al-Fadilah atau kota utama. Yang kedua, Ibnu Sina 980 sampai 1037, menyusun sistem filsafat lengkap meliputi logika, metafisika, etika, dan psikologi. Teorinya tentang jiwa dan substansi sangat berpengaruh di Eropa. Bukunya Kitab Al-Sifat diterjemahkan ke Latin sebagai The Book of Feeling dan dipelajari di universitas Eropa hingga abad ke-17. Yang ketiga, Al-Ghazali 1058 sampai 1111, mengkritik pemikiran filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi dalam Tahafut Al-Falasifah atau kekacauan para filsuf. Namun kritiknya juga menginspirasi debat filsafat di barat dan mendorong filsuf Kristen seperti Thomas Aquinas untuk menjawabnya. Yang keempat, Ibnu Rushd 1126 sampai 1198, pembela besar Aristoteles, menulis komentar lengkap terhadap karya Aristoteles yang kemudian diterjemahkan ke Latin. Di Eropa, ia dijuluki The Commentator. Gagasannya melahirkan mazhab Averroisme Latin yang sangat berpengaruh di universitas abad pertengahan. 3. Menjadi jembatan menuju filsafat barat modern. Kontribusi filsuf Islam membuka jalan bagi Renaissance dan pencerahan di barat dengan cara yang pertama melalui Andalusia atau Spanyol Muslim di kota seperti Cordoba dan
Toledo. Karya-karya filsuf Muslim diterjemahkan ke bahasa Latin. Yang kedua, buku karya Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd menjadi rujukan utama di universitas Eropa. Yang kedua, menginspirasi tokoh-tokoh Barat. Thomas Aquinas 1225 sampai 1224. Filsuf Kristen terpenting, banyak dipengaruhi Ibnu Sina dan Ibnu Rushd dalam membangun sistem teologinya. Roger Bacon dan Duns Scotus juga mempelajari logika dan metafisika dari teks-teks Arab. Dengan kata lain, fondasi filsafat modern tidak akan utuh tanpa kontribusi dunia Islam. Yang keempat, pengaruh terhadap ilmu pengetahuan modern. Filsuf Islam tidak membatasi diri pada teori, tapi juga mengembangkan ilmu terapan. Ibnu Sina, pelopor ilmu kedokteran modern. Al-Khawarizmi, tokoh matematika yang memberi nama algoritma. Al-Razi dan Ibnu Haytham berkontribusi pada kimia dan optika. Mereka menerapkan metode rasional dan observasi yang kemudian menjadi dasar metode ilmiah modern. Jadi kesimpulannya, filsafat Islam berperan sebagai jembatan penting antara filsafat Yunani kuno dan filsafat Barat modern. Kontribusinya dapat diringkas sebagai berikut: menerjemahkan dan melestarikan karya-karya Yunani, mengembangkan pemikiran baru dengan pendekatan Islami, mengkritis